Kali ini mengkisahkan cerita lucu Abu Nawas. Cerita ini diawali rasa syukur Baginda Raja karena ayam betina kesayangannya bertelur. Kemudian ia pun mengadakan sayembara. Caranya sederhana, Raja hanya ingin mendapat jawaban dari pertanyaan, mana yang lebih dulu telur atau ayam? Apabila bisa menjawab, bakal diberi hadiah 1 pundi emas. Tetapi jika tidak mampu menjawab sanggahan Raja, peserta akan dihukum penjara. Sadar sangat berat hukumnya, dari seluruh penduduk kota Baghdad hanya 4 orang yang mendaftar, salah satunya Abu Nawas. Singkat cerita, ketiga peserta pertama tidak mampu memberikan jawaban yang pas dan logis atas sanggahan Raja dan dimasukkan ke penjara. Beranjaklah ke peserta keempat yaitu Abu Nawas. Dengan segala kecerdikannya, ia berusaha sekuat tenaga agar jawabannya logis dan Raja tidak membantah. Abu Nawas menjawab pertanyaan sayembara, yang pasti telur dulu, baru ayam. Coba terangkan secara logis, perintah Baginda Raja. Begini Baginda Raja, ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam, ucap Abu Nawas singkat. Baginda Raja pun merenung usai mendengar jawaban Abu Nawas. Kali ini dia tidak bisa menyanggah alasan Abu Nawas dan terpaksa memberi hadiah 1 pundi emas. Kisah Abu Nawas jalan ke neraka. Kisah Abu Nawas tentang neraka diceritakan dalam sudut pandang yang lain. Suatu ketika, Abu Nawas ditanya seseorang, "Kapan kamu mati?" "Maaf, mungkin Tuan bisa menjelaskan sedikit tentang pertanyaan Tuan tadi," pinta Abu Nawas dengan mimik serius. "Begini, kalau kamu mati, saya mau titip surat untuk mendiang ayah saya yang telah meninggal beberapa tahun lalu," ujar lawan bicaranya itu. "Terima kasih sebelumnya atas kepercayaan Tuan. Namun, maaf sekali, dengan sangat terpaksa keinginan Tuan tidak bisa kupenuhi." "Kenapa?" tanya Tuan kepada Abu Nawas. Abu Nawas menjawab dengan santai, "Sebab aku tak tahu jalan ke neraka jahanam." Wajah orang yang dipanggilnya Tuan itu mendadak merah padam, lalu seketika pergi. Pernyataan nyeleneh dari Tuan kepada Abu Nawas kembali dijawab dengan cara yang sama. Itulah pintarnya sang pujangga Baghdad. Ia selalu bisa membalas setiap pertanyaan dengan cerdas dan penuh makna. Abu Nawas dan nikmatnya istri cantik. Ini kisah zaman Abu Nawas yang memiliki istri sangat cantik. Akibatnya kewalahan menghadapi godaan laki-laki mata keranjang. Setiap istrinya pulang dari pasar, selalu menangis karena digoda lelaki. Tak tahan mendengar keluhan istrinya, Abu Nawas memutar otak bagaimana cara menyadarkan para lelaki penggoda tersebut. Akhirnya, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli ubi-ubian dan pewarna makanan. Aneka ubi tersebut dimasaknya dan diberi warna yang indah. Setelah itu, sejumlah lelaki penggoda di kampung diundang makan di rumahnya. Mendapat kesempatan makan bareng tersebut, para lelaki sangat senang dan berbondong-bondong datang. Mereka membayangkan tidak hanya menyantap masakan secara cuma-cuma, juga bonus melihat istri Abu Nawas yang terkenal sangat cantik. Saat tiba di rumah, Abu Nawas mempersilakan para tamu mencicipi berbagai hidangan dengan aneka warna tersebut. Anehnya, semua sepakat bahwa rasa masakan sama, padahal warnanya berbeda. Setelah ribut tidak ada hidangan lain yang disuguhkan dan hanya ubi warna-warni tersebut, Abu Nawas memberikan sambutan. "Saudara sekalian, aku mengundang kalian semua ke rumahku agar semua merasakan rasa ubi yang berwarna-warni. Dan ternyata rasanya sama kan? Itu tidak ubahnya dengan istri kita. Walaupun bentuk fisiknya beda, rasanya sama saja, yakni sama-sama perempuan," katanya diiringi tawa lepas. Cerita jenaka Abu Nawas, istana raja hancur karena lalat. Abu Nawas tertunduk sedih saat mendengar perkataan istrinya. Tadi pagi, atas perintah langsung dari raja, beberapa pengawal kerajaan membongkar dan menggali rumahnya dengan paksa. Istrinya memberitahukan Abu Nawas bahwa perintah untuk menggali rumahnya itu disebabkan karena raja bermimpi di bawah rumah Abu Nawas terdapat emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah digali, ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Yang membuat Abu Nawas kesal dan bersedih adalah raja tidak meminta maaf kepadanya. Bahkan tidak ada ganti rugi atas kerusakan yang telah dibuat orang-orang kerajaan. Lama Abu Nawas berpikir, tapi belum juga ia menemukan cara untuk membalas perbuatan raja. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan, karena nafsu makannya hilang. Malam pun tiba, tapi Abu Nawas tetap tidak beranjak dari tempatnya semula. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang sudah basi. Tiba-tiba ia tersenyum gembira.
Abu Nawas berkata pada istrinya, tolong ambilkan kain penutup makananku dan sebatang besi. Untuk apa? Tanya istrinya bingung. Aku akan membalas perbuatan raja yang seenaknya merusak rumah kita, jawab Abu Nawas. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Tiba di istana, Abu Nawas memberi salam hormat dan berkata kepada raja, maaf raja, aku menemuimu untuk mengadukan perlakukan tamu-tamu yang tak diundang. Mereka memasuki rumahku tanpa izin dan berani memakan makananku. Siapakah tamu-tamu yang tak diundang itu, wahai Abu Nawas? Tanya sang raja. Lalat-lalat ini, raja, kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. Kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi aku harus mengadukan ketidakadilan ini, lanjut Abu Nawas. Keadilan seperti apa yang kamu inginkan dariku? Tanya raja. Aku hanya ingin mendapatkan izin tertulis dari raja untuk bisa menghukum lalat-lalat ini, jawab Abu Nawas. Meskipun terdengar aneh, tapi raja tidak bisa menolak permintaan Abu Nawas, karena saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Raja merasa malu jika menolak permintaan rakyatnya. Dengan terpaksa, raja akhirnya membuat surat izin yang isinya membolehkan Abu Nawas untuk memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunda-nunda lagi, Abu Nawas segera mengusir lalat-lalat dari piringnya. Lalat-lalat itu terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas mulai mengejar dan memukul lalat-lalat itu. Seekor lalat hingga di kaca, Abu Nawas pun memukul kaca itu hingga pecah. Begitupun dengan lalat-lalat lain yang menempel di vas bunga dan patung hias. Abu Nawas memukulkan tongkat besinya ke segala arah, sehingga sebagian perabotan istana hancur. Bahkan, Abu Nawas dan sayembara raja. Pada suatu hari, Khalifah Harun al-Rasyid mengadakan sayembara. Dia menaruh sebuah labu yang besar di tengah-tengah istananya dan meminta para hadirin untuk mengisinya dengan apapun yang mereka inginkan. Yang penting, labu tersebut harus terisi penuh. Para hadirin bingung, karena ukuran labu tersebut sangat besar. Seorang demi seorang mencoba. Ada yang mencoba mengisi dengan beras, ada juga yang dengan kain. Namun, semuanya gagal karena tidak cukup untuk mengisi labu yang sangat besar tersebut. Khalifah Harun al-Rasyid mulai merasa tidak sabar dan hampir membatalkan sayembara tersebut. Tiba-tiba, Abu Nawas muncul dengan langkah gembira. Dengan santai, dia mendekati labu tersebut sambil membawa selembar kertas kecil. Semua orang di istana tersebut bertanya-tanya, bagaimana mungkin selembar kertas kecil bisa mengisi labu yang begitu besar? Abu Nawas kemudian melipat kertas tersebut menjadi bentuk burung, dan diletakkannya di dalam labu. Sudah terisi penuh, Tuan, kata Abu Nawas dengan senyum cerdiknya. Semua orang di istana itu terheran-heran. Mereka memprotes, mengatakan bahwa labu itu jelas-jelas masih kosong. Namun, Abu Nawas dengan tenang menjelaskan, labu ini sekarang sudah terisi penuh dengan kertas burung, udara di dalam labu, dan kekaguman kalian semua. Khalifah Harun al-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak. Dia mengakui kecerdasan Abu Nawas dan memberinya hadiah yang sangat besar. Kembali, Abu Nawas membuktikan kecerdasannya yang tiada tara.